Selamat malam. Selamat malam. Ibu Bapak yang saya muliakan, sengaja malam hari ini saya memakai sikaposo dan baju warna khas Papua. Karena ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dalam program 30 menit ini, Bapak Ibu. Program 30 menit ini saya beri judul Spirit Indonesia bangga kita miliki. Saya ulangi. Spirit Indonesia menjadi kebanggaan kepunyaan kita. Membuat Indonesia maju, Indonesia emas. Itu judulnya, Ibu Bapak. Spirit Indonesia milik kepunyaan kita mengefektifkan Indonesia maju dan Indonesia emas. Saudara-saudara, malam hari ini sebagai YouTuber yang juga purnawirawan, saya mengalami krisis. Karena saya malam hari ini masih mempunyai 15 GB. Sebagaimana kita ketahui, 2 GB cukup untuk menciptakan film berdurasi 30 menit. Saya sudah terbiasa untuk menghabiskan lebih dari 100 GB setiap bulan. Tapi dari My Telkomsel atau yang sejenisnya itu ada laporan bahwa you remaining expiring tomorrow besok 15 GB. Kalau saya pikir saudaraku, berarti dalam manajemen pengelolaan data saya tidak begitu pas. Sebentar. Latar belakang ada gambar Tuhan Yesus. Saya matikan lampunya supaya sinar yang dari depan ini bisa lebih fokus. Namun memang jika saya maju mungkin lebih bagus. Ya. Saudaraku, apa yang mau kita bicarakan malam hari ini sudah agak malam sekali. Spirit Indonesia menjadi kepunyaan tiap bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju, Indonesia emas. Apa yang menjadi fokus dari percakapan ini, saudaraku? Paling tidak ada 3. Karakter bangsa Indonesia adalah karakter individu sekaligus sosial. Ini pokok besar yang menjadi bisnis kita, my own business. Biasa kita dengar bangsa-bangsa lain mengatakan mind your business. Kira-kira ya urus yang kita punya sajalah gitu. Mind your business. Tetapi kalau bangsa Indonesia tidak demikian, Ibu Bapak. Bangsa Indonesia adalah yang teposeliro, yang mau tahu dengan yang lain, yang merasa teriris hatinya apabila dia tidak diikutkan dalam hal-hal untuk menyembuhkan luka-luka yang ada dalam kehidupan masyarakat itu. Jadi karakter bangsa Indonesia adalah individu sekaligus sosial. Itu yang pertama. Pokok yang kedua, saudaraku, adalah dalam rangka mewujudkan tema besar tadi bahwa spirit Indonesia menjadi kepunyaan seluruh pihak-pihak dan mewujudkan efektivitas Indonesia maju, Indonesia emas. Maka yang kedua, saudaraku, adalah implementasi
yang pertama tadi adalah AMS. Disingkat A, ada itu memberi. The human being is give. Segala yang ada, bahkan yang tidak ada pun, memberi. Apa bentuk pemberiannya? Apa bentuk kontribusinya? Agar entity, atau sosial kemasyarakatan lainnya, atau objek yang diberi, supaya bisa menjadi subjek, dan akhirnya dia pun tidak memiliki ketergantungan dari si pemberi. Jadi tidak ada keterikatan dari orang yang diberi, sehingga semacam hamba sahaya bagi, atau ada apanya dengan si pemberi. Tidak. Dia memberikan karena memang Tuhan sudah menciptakan dia memiliki kebahagiaan memberi. Makin diberkati oleh Tuhan dia kalau memberi. Kalau tidak memberi justru mampet berkat itu. Jadi itu sebabnya dikatakan terlebih bahagia memberi daripada menerima. Jadi pokok kedua dari acara kita 30 menit ini adalah implementasi karakter bangsa Indonesia itu dengan AMS. AMS. A, ada itu memberi. Yang mati pun memberi. 4 orang, belum 40 hari, yang meninggal dengan sangat kurang baik di desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, baru-baru ini, di daerah kami, belum sampai 40 hari. Itu juga memberi kontribusi informasi. Saya melaksanakan survei, tidak begitu banyak yang mengetahui, seolah media tidak memberitahukan. Tapi saya memahami betul, karena saya adalah warga Poso, warga yang senior. Nah, ini KTP saya. Oh, minta maaf, bukan KTP rupanya. Ini kartu anggota saya. Artinya, saudaraku, tadinya KTP yang mau saya tunjukkan. Saya sebagai nomor induk kependudukan awalnya di Bandung. Oleh karena tugas panggilan saya, maka saya pun memiliki KTP setelah pindah ke Poso. Dari Poso ke provinsi, ke ibu kota provinsi, karena sebagai yang membinani kelahiran Partai Indonesia Damai di seluruh kabupaten kota Sulawesi Tengah harus mempunyai sekretariat definitif kantornya sesuai dengan undang-undang kepartaian di provinsi. Jadi itu sebabnya saya juga adalah warga yang memiliki rumah, alamat, dan seterusnya sebagai sekretariat partai kami di Komplek Bank Tabungan Negara, Talise Permai, Blok A2 nomor 2, RT 5, RW 5, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jadi, saudaraku, baru 9 menit, 21 menit lagi, saya akan mengajak kita semua untuk memahami lebih dalam bagaimana tema kita tadi. Tema kita adalah Spirit Indonesia menjadi milik kita semua untuk mengefektifkan, untuk mempercepat. Kita memberikan kontribusi, kita memberikan peran serta supaya Indonesia maju, Indonesia emas terwujud. Kita sudah masuk 2 hal. Tadi pertama, karakter individu sekaligus sosial, AMS, dan yang ketiga, saudaraku, apakah kira-kira? Untuk poin ketiga ini, saudaraku, maka kita masuk kepada diri kita masing-masing. Apakah yang boleh diberikan entiti ini? Entiti pribadi. Dan apakah yang bisa diberikan oleh entitas? Paguyuban kita.
Kita semua adalah orang yang seperti dalam sila ketiga. Kita adalah bagian dari persatuan Indonesia. Bahkan di dalam berikutnya nanti ada musyawarah mufakat yang sangat kurang kita lakukan. Selalu voting. Bahkan pemilu harus voting. Tidak pernah mufakat. Padahal intisari kehidupan bangsa Indonesia akan segera 75 tahun kita merdeka. Belum pernah dilakukan musyawarah itu. Jadi, dengan rendah hati saya sampaikan kepada kita semua, bahkan kepada seluruh rekan-rekan saya yang tergabung di dalam entitas SEPA D5, Sekolah Perwira Wajib ABRI 8485. Masih ada sekitar 200 orang yang masih hidup. Itulah entitas saya. Itulah entitasmu. Siapapun kita adalah bagian dari kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Kita hidup di dalam tatanan itu, saudara. Kita memang mencari kedamaian dimanapun. Tetapi jangan lupa, kita mempunyai karakter bangsa yang sesungguhnya kita perlu angkat, kita perlu kedepankan. Yang pertama tadi, individu sekaligus sosial. Entitas-entitas itu, paguyuban-paguyuban itu, dia ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dia adalah melakukan yang kedua tadi, AMS itu. Dan dia juga bermakna kehidupan sosialnya. Maka dia terpanggil bukan hanya untuk keuntungan entitasnya, keuntungan pribadinya, keuntungan keluarganya, bukan. Begitu dia mendapatkan keuntungan pribadinya, itu mempunyai dampak bagi lingkungan masyarakatnya. Itu, saudara-saudara, itulah bangsa Indonesia. Saya merindukan bila ada di antara kita yang memang sungguh-sungguh ingin memberikan, mengoreksi saya, melengkapi saya, menyempurnakan penyampaian 30 menit ini. Mari kita masing-masing mempunyai rumah di dunia maya ini. Karena disinilah kita bisa melakukan madilo. Materi, dialog, dialektika, dan logika. Madilo. Sangat penting itu. Jadi, semuanya ini adalah juga di dalam tatanan materi. Seperti saya katakan di awal tadi. Malam hari ini, saya masih memiliki 15 GB. Jadi, harus banyak saya lakukan. Karena setiap 30 menit, saudaraku, hanya 2 GB. Tadi baru 4 saya bikin. Jadi, 4 kali 2, baru 6. 4 kali 2, baru 8. Masih ada 7 GB lagi. Nanti malam, jam 23.59, itu menjadi 0. Sudah diperingatkan. Itu adalah materi. Tapi itu adalah juga dialog. Seandainya bisa didialogkan, bisa sebenarnya. Karena pihak Telkomsel mengingatkan, 15 GB is expiring tomorrow. Begitu dia bilang. Berarti dia ada dialog, kan? Memang akan berakhir tanggal 15. Ulangi, 15 GB malam ini. Tapi dia masih dialog. Dia memperingatkan. Dan yang berikutnya adalah logika. Karena saya menggunakan logika yang benar, maka malam hari ini saya berproduksi terus. Insya Allah, puji Tuhan, bisa beberapa video yang saya tampilkan. Karena memang itulah sudah setting yang saya tetapkan dalam perjalanan pelayanan saya di rumah YouTube PS Daniel Togar Maringan Sinaga ini, saudaraku. Ini adalah milik pribadi saya. Saya bertanggung jawab. Saya melakukan bagian saya
untuk memperkenalkan segala kualitas dan kapasitas yang saya miliki. Rumah tangga saya, studio ini. Saya penuh bertanggung jawab melayani di dalam new era dalam budaya baru ini. Semakin saya menemukan, saudara, betapa indahnya segala perjalanan saya kemanapun. Seperti nanti tanggal 30 Juni sampai 12 Juli, sekitar setengah bulan, saya akan melaksanakan tugas ke seluruh jajaran Sulawesi Tengah. Langsung Jakarta Mutiara Sis Al Jufri. Dari Cengkareng Airport International, Soekarno-Hatta International Airport, ke Mutiara Sis Al Jufri. Semuanya saya bikin di dalam laporan pandangan mata. Ada yang saya komentari sesuai dengan kebenaran yang saya lihat, saya suarakan. Ada yang hanya percis apa yang terjadi itu. Contohnya, saya amat sering menerima suatu kehormatan untuk duduk di dekat jendela apabila terang matahari di atas jam 8 begitu. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Sangat indah sekali apabila dalam waktu 30 menit mulai dari penumpang masuk sampai dengan landing itu 30 menit, itu indah betul, saudara-saudara. Karena tidak banyak orang yang bisa menikmati itu. Bahkan yang di pesawat itu sendiri hanya yang di jendela ini. Jadi saya suka membuat itu dan memasukkannya paling tidak menjadi 2 video. Biasanya antara 15 sampai 20 menit. Menarik sekali, saudara. Itu bagian kapasitas dan kualitas yang bisa saya berikan kepada seluruh masyarakat di media yang memang di rumahnya ada wifi, dia punya data, dan dia bisa menonton. Dan sangat senang saya, saudara-saudara, saya selalu menggunakan 100 karakter yang diberikan oleh pihak YouTube, dan saya bikin judulnya. Seperti yang sekarang, bisa saja seperti tadi masih kurang, bisa ditambah. Saya ulangi. Tadi judulnya adalah Spirit Indonesia adalah kepunyaan kita semua untuk mensukseskan Indonesia maju, Indonesia emas. 11 kata, biasanya itu bisa 100 karakter, dan bisa. Nanti bisa geser sana, geser sini, sehingga apa yang kita impikan itu dalam 100 karakter itu, apa yang kita asakan itu harap bisa terwujud. Dan hanya dengan mengubahnya ke dalam bahasa Inggris, itu keren, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya makin senang melakukannya. Di awal bulan, saya suka membeli langsung 100 GB. Dan malam hari ini, masih ada sisa 7 GB. Karena itu, saya melakukannya. Dan yang luar biasa, saudaraku, kalau belum jam 23.59, saya lakukan dan langsung di-uploading. Sehingga langsung bisa dinikmati oleh seluruh subscriber saya. Saudara, subscriber saya sudah ada nyaris 180 orang. Jadi begitu itu diproduksi, itu langsung dikirim oleh sistem ke seluruh 180 orang tadi. Oleh karena itu, saya sangat percaya bahwa pekerjaan ini sangat memuliakan Tuhan. Sangat mendatangkan damai di dalam seluruh 180 orang yang menjadi subscriber dari saya. Bukan karena saya pimpinan Partai Indonesia Damai di Sulawesi Tengah, tapi memang damai yang bagaimanakah yang boleh kita kontribusikan, persembahkan bagi seluruh masyarakat yang kita layani. Saya melayani, terutama yang 180 subscriber itu, karena mereka sudah mengklik lonceng, sehingga begitu saya selesai menguploading, ada judulnya, ada description dan segalanya, langsung mereka pun terima. Luar biasa, saudara.
Itu sebabnya saya sangat bersuka cita melakukannya. Karena itu, kembali kepada judul. Spirit Indonesia adalah milik kita semua untuk mensegerakan Indonesia maju, Indonesia emas. Saudaraku, maka entitas kita sebagai pokok yang ketiga. Yang pertama tadi kan, apa yang kita tadi? Yang kedua, IMS. Indonesia, individu sekaligus sosial. Itulah yang menjadi karakter kita masing-masing. Yang kita perlu refleksikan, narasikan kembali. Individu sekaligus sosial, karakter bangsa Indonesia. Dan itulah spirit kita. AMS, implementasi melakukan itu. Dan yang ketiga, entitas kita, saudara-saudara. Paguyuban kita. Ada kalanya seorang pribadi, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ketika pikiran kita sedemikian rupa, rema yang ada dalam diri itu disampaikan dalam paguyuban kita. Seperti yang saya katakan tadi. Grup di mana saya selama 32 tahun. Namanya adalah paguyuban SEPA D5. Sekolah Perwira 8485. Kami adalah para tenaga sarjana muda yang dilantik menjadi perwira pada tahun 1984-85. Jadi ada banyak orang, paling tidak ada 200 orang. Entitas itu, tadinya saya yakin rema ini boleh saya sampaikan dan diterima. Ternyata tidak bisa diterima, saudara-saudara. Dan saya harus undur. Karena tentu saya harus makin banyak belajar lagi. Karena yang di dalam hati ini, saudara-saudara, apabila disampaikan di dalam perkumpulan arisan itu, atau paguyuban angkatan 84, angkatan Akmil, angkatan sekian, bukankah pribadi itu menjadi terobati dalam kehidupannya? Tetapi ketika disampaikan itu, mungkin mayoritas dari entiti itu dalam entitas itu mungkin tidak senang, tidak bahagia, dengan alasan mereka mencari kedamaian. Maka saya mempunyai kesimpulan, saudara-saudara, seperti yang tadi, individu sekaligus sosial, ada itu memberi itu demi kebaikan yang memberi, dan S-nya secara mutandis, semua akan mendapat bagian. Dan yang terakhir adalah di mana dan bagaimana posisi kita di dalam entitas kita, saudara-saudara. Saya dengan entitas saya yang sangat kecil, yaitu PT Wijari Jarum Watutau, kami merundingkannya dalam pemikiran think tank dalam perusahaan swasta nasional menengah ini. Dan kami mulai berjalan terus. Karena negara kita sekarang sangat mendukung, sangat memberikan perhatian kepada UMKM, usaha mikro kecil menengah. Kami usaha menengah, one grade di bawah perusahaan nasional besar. Karena ada kecil, ada menengah, ada besar. Jadi entitas kita harus berpikir di dalamnya, membangunnya. Saya mungkin kurang teliti, tidak mampu meyakinkan seluruh si Dewa, si Ingan, siapapun yang ada dalam kelompok ini, yang sekarang rata-rata berusia 60 tahun. Saya mau 64. Saya begitu semangat melakukannya. Misalnya, mungkin kegagalan saya adalah orang-orang yang mati oleh karena disobek lehernya. Itu mengerikan bagi banyak orang. Mengerikan bagi warga SEPA D5 itu. Atau mungkin bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa seperti yang selalu diucapkan ketika pendidikan militer. Itu
tak layak lagi diucapkan sekarang bagi orang-orang tua, tapi bagi saya untuk menyegarkan pikiran-pikiran lama itu. Perlu, saudara-saudara. Misalnya, ada istilah, sudah gajian nih? Wah, sudah habis lagi. Jadi, ucapan-ucapan yang mungkin bagi orang lain adalah sesuatu yang sangat rahasia dan tidak boleh diucapkan. Tapi bagi kejelian kami di tengah-tengah entitas ini, perlu diucapkan. Mana si Edi Waluyo? Masih hidup? Nah, orang lain mungkin langsung berpikir, wah, emang sudah mati? Ya, di kampung kami, 4 orang kemarin baru dipotong lehernya berdarah-darah. Apa kau suka? Adakah istilah-istilah seperti itu membuat entitas kita tidak bisa menerima kita? Yes. Tapi saya pribadi, saudara-saudara, oleh karena saya lihat, saya rasakan, saya hadir, orang itu mati dimasukin peti dan diacarakan dengan baik. Semua petinggi datang. Tapi kematian seperti itu, haruskah dipoles dengan kata-kata dengan tidak mengucapkan kematian seperti itu? Inilah saudara-saudara yang menjadi tema kita malam hari ini. Spirit Indonesia adalah milik kita semua. Supaya Indonesia maju, Indonesia mas, cepat terlaksana. Saya, Daniel Togar Maringan Sinaga, pemilik channel ini. Channel PS Daniel Togar Maringan Sinaga. Dukung saya, doakan saya, supaya pada September 5, ketika berulang tahun ke-63, kita sudah bisa bikin 2000 video yang baik. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Tuhan Yahweh memberkati kita semua. Amin.